Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini mengenai metode penyusutan dengan menggunakan fungsi-fungsi pada spreadsheet atau Excel. Di antaranya metode penyusutan yang sering kali dipakai adalah straight line depreciation, kemudian double declining balance, kemudian sum years depreciation, dan beberapa penyusutan yang digunakan untuk pengukuran jam kerja atau menggunakan hasil produksi atau output. Baik, yang membahas pertama yaitu menggunakan straight line depreciation atau metode garis lurus. Yang pertama, informasi yang perlu diketahui adalah harga pokok pembelian atau harga pembelian aset atau harga perolehan aset. Harga perolehan aset ini biasanya bukan hanya harga jual, tapi harga-harga yang mengiringi perolehan suatu aset, yaitu harga jual atau mungkin juga bisa ditambah dengan harga akut, di mana harga pembelian aset ini adalah total pengorbanan yang diperlukan untuk memperoleh suatu aset. Ini adalah harga perolehan aset atau yang disebut juga dengan cost. Kemudian banyak periode depresiasi atau umur ekonomis, di mana umur ekonomis ini diperkirakan untuk beberapa aktiva tetap tertentu, mungkin sifatnya atau umur ekonomisnya bisa berbeda. Jadi straight line depreciation ini biasanya digunakan untuk beberapa aktiva tertentu yang sifatnya disusutkan secara tetap. Misalnya kendaraan, truk, dan sebagainya. Kemudian salvage atau nilai akhir ini merupakan nilai residu atau disebut juga dengan nilai sisa, di mana nilai salvage atau akhir ini dikatakan sebagai nilai akhir karena misalnya untuk akhir periode depresiasi 8 tahun kemudian diprediksi harga aset ini hanya tinggal 9.200.000. Nah, kemudian untuk metode straight line depreciation dengan menggunakan Excel, ada beberapa fungsi yang perlu digunakan. Jadi fungsi ini sebenarnya fungsi yang sudah ada di fungsi Excel, yaitu misalnya karena straight line depreciation dari tahun pertama, kedua, dan ketiga atau merupakan metode garis lurus, maka dari tahun ke tahun penyusutannya akan sama. Maka fungsinya dipakai pertama straight line depreciation atau metode garis lurus, kita memakai fungsi SLN. Karena sudah ada di dalam Excel, maka komponen-komponen yang digunakan untuk menghitung straight line depreciation ini diantaranya adalah informasi yang sudah harus tersedia. Misalnya satu, cost ini diperoleh dari mana? Harga pembelian aset. Yang kedua, kita harus mengetahui tentang salvage atau nilai residu atau nilai akhir. Yang ketiga, life atau umur ekonomis. Dengan memasukkan ketiga unsur ini, maka straight line depreciation atau nilai penyusutan per tahunnya dapat diketahui, yaitu sebesar 113.850.000. Kalau banyak periode depresiasi penyusutannya 8 tahun, dengan menggunakan tabel kita bisa menghitung penyusutan per tahunnya. Di situ ada periode depresiasi dari tahun pertama, kedua, ketiga, sampai tahun ke-8. Ada biaya depresiasi, kemudian ada depresiasi per tahun, kemudian ada nilai sisa, Tahun pertama, depresiasi atau cost-nya dari 920 juta didepresiasi 113.800.000. Karena straight line depreciation, saya ulangi, metode garis lurus ini penyusutan setiap tahunnya sama, yaitu sebesar berapa? Sebesar 113.850.000. Tahun pertama dari 920 juta karena didepresiasi atau disusutkan sebesar 113.850.000, maka nilai sisanya tinggal biaya depresiasi dikurangi depresiasi, maka hasilnya dari tahun kedua 806.150.000, atau ini merupakan biaya depresiasi di tahun kedua. Tahun kedua sama, 806.150.000 disusutkan sebesar 113.850.000, maka nilai sisanya adalah sebesar
692.300.000. Ini akan menjadi biaya depresiasi di tahun ketiga dan seterusnya sampai tahun ke-7 sampai tahun ke-8. Di tahun ke-8 biaya depresiasi tinggal 123.050.000 disusulkan 113.850.000, maka harus menghasilkan sejumlah 9.200.000 atau ini sama dengan nilai residu atau nilai sisa pada tahun ke-8. Jadi nilai residu atau nilai sisa pada tahun ke-8 ini harus sama sebesar 9.200.000 di tabel ini di tahun ke-8. Baik, kemudian dengan metode double declining balance. Double declining balance ada agak berbeda dari straight line depreciation karena setiap tahunnya penyusutannya dengan jumlah yang berbeda. Informasi yang pertama sama, nilai aset. Misalnya harga perolehan asetnya 100 juta. Kemudian jumlah periode depresiasi atau umur ekonomis atau life-nya 5 tahun. Salvage atau nilai sisanya 12.500.000. Nah, nilai setelah tahun kelima, setelah bulan pertama atau hari kesekian itu akan berbeda. Di double declining balance itu mempunyai rumus yang berbeda. Fungsinya menggunakan fungsi DDB. Jadi misalnya kita cari nilai setelah tahun kelima, double declining balance, kita masukkan dulu cost-nya, sama komponen atau urutan unsur yang dimasukkan dalam fungsi double declining balance sama. Pertama masukkan cost, salvage, life. Berbeda dengan SLN dengan fungsi DDB. Dengan fungsi DDB kita perlu masukkan periodnya atau nilai keberapa yang sedang kita cari. Karena kita mencari nilai tahun kelima, maka periodnya kita isi tahun kelima, yaitu angka 5. Hasilnya penyusutan di tahun kelima adalah 460.000. Nah, kalau yang dicari adalah jumlah hari bagaimana? Kalau yang dicari jumlah hari seperti ini. Penyusutan setelah hari pertama berapa? Penyusutan setelah hari pertama dicari dengan fungsi double declining balance, sama, double declining balance. Kemudian kita masukkan cost, salvage, life, periodnya adalah hitungan hari. Kalau berbeda dengan nilai di tahun kelima, pada life kita hanya memasukkan jumlah periode depresiasi pada alamat sel di D4 saja. Pada pencarian penyusutan setelah hari pertama, maka kita perlu menambahkan D4 dikali jumlah hari, yaitu 365 hari. Kemudian periodnya diisi hari keberapa? Hari pertama. Maka setelah hari pertama penyusutannya adalah 109.589,04 rupiah. Setelah bulan pertama penyusutannya bagaimana? Kalau dalam hitungan bulan, pertama masukkan dulu rumus DDB, cost, salvage, life. Karena hitungan bulan, life-nya dikalikan 12. Periodnya, karena bulan pertama, maka masukkan unsur 1. Hasilnya ini, 3.333.333,33 rupiah. Nah, kita mau mencari dengan tabel penyusutan setiap tahunnya. Tahun pertama, cost-nya 100 juta. Depresiasinya bagaimana mencarinya? Depresiasi pada tahun pertama dicari dengan fungsi DDB, masukkan cost, cost-nya menggunakan sel absolut. Kenapa? Cost-nya ada di sini, 100.000. Kemudian salvage-nya ada di sini, 12.500.000, yaitu di sel D5 absolut. Life-nya karena yang dicari adalah penyusutan tahunan, life-nya adalah D4 absolut ini. Kemudian periodnya kita masukkan di mana? Periodnya kita masukkan alamat sel. Kenapa? Agar kita bisa mengcopy rumusnya hingga ke bawah nanti, alamat sel. Jadi kita tidak masukkan 1. Kita tidak masukkan angka 1, tapi angka 1 ini ada di alamat sel ini di periode tahun ke-1.
40 juta. Nilai sisanya 100 juta dikurang 40 juta adalah 60 juta. 60 juta ini menjadi biaya amortisasi di tahun kedua. Di tahun kedua biaya depresiasinya berapa? Di tahun kedua biaya depresiasinya sama cost, salvage, life, kemudian periodnya. Kita tidak masukkan angka. Kenapa? Nah, kalau seperti ini kita bisa menggunakan copy rumus seperti ini. Nilai sisanya sama. Kita juga bisa menggunakan copy rumus seperti ini. Maaf. Seperti ini. Maka kita tidak perlu mengulang kembali penulisan rumus karena penulisan rumus hanya dilakukan di tahun pertama. Di tahun kelima, ingat, di sini ada salvage atau nilai sisa sebesar 12.500.000. Maka di tahun kelima nilai sisanya harus sebesar 12.500.000. Kemudian SID atau Sum Years Depreciation, SYD, Sum Years Depreciation, yaitu metode jumlah angka tahun. Informasi yang diperlukan sama, harga pembelian aset, kemudian banyak periode depresiasi, dan salvage atau nilai sisa. Nilai setelah tahun kelima atau depresiasi tahun kelima adalah dicari dengan fungsi SYD, SYD, masukkan cost, salvage, kemudian life, hampir sama dengan double declining balance. Periodnya dimasukkan yaitu sebesar tahun kesekian yang kita cari. Maka ketika kita mencarinya dengan kolom, karena ada 8 tahun periode depresiasinya, maka kolomnya ada periode depresiasi tahun pertama, kedua, ketiga, sampai ke 8. Biaya amortisasi tahun pertama 920 juta, ini adalah cost-nya. Depresiasi tahun kedua dengan fungsi SYD, masukkan cost, salvage, life. Periodnya tidak kita masukkan konstanta atau tahun ke-1, kedua, dan ketiga, tapi kita masukkan nama sel. Agar apa? Kita bisa mengcopy rumusnya. Jadi kita tidak perlu menulis ulang rumusnya. Nilai sisanya dicari dengan mengurangkan biaya amortisasi dengan depresiasi. 717.600.000 ini akan menjadi biaya amortisasi di tahun kedua. Biaya depresiasinya dicari dengan cara yang sama, karena tadi sudah kita copy rumusnya, maka tidak perlu menulisnya. Nilai sisanya sama, biaya amortisasi dikurangi depresiasi, yaitu sekarang menjadi 540.500.000, menjadi biaya amortisasi di tahun ketiga, dan seterusnya sampai di tahun ke-8. Ingat, salvage-nya 9.200.000 atau nilai sisa sebesar 9.200.000 sama dengan salvage yang ada di sini, 9.200.000. Kalau menggunakan rumus Sum Years Depreciation, kita menggunakan komponen rumus yang sama, cost, salvage, life, dan period, sama dengan double declining balance, hampir sama dengan double declining balance. Jadi depresiasi dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, depresiasinya atau penyusutannya semakin kecil. Sama Sum Years Depreciation, depresiasi atau penyusutan dari tahun ke tahun semakin kecil. Kalau dengan straight line depreciation, ini straight line depreciation, penyusutan dari tahun ke tahun jumlahnya tetap. Ini SLN, straight line depreciation, double declining balance, sama Sum Years Depreciation. Kemudian kita menghitung penyusutan dengan menggunakan jam jasa, berbeda dengan fungsi yang dipakai pada penyusutan SLN, DDB, dan SYD. Pada penyusutan dengan metode perhitungan jam jasa dan output atau hasil produksi, kita tidak menggunakan fungsi, tapi menggunakan formula Excel yang sederhana. Tapi informasi yang diperlukan yaitu sama. Kita harus tahu dulu harga perolehan 600.000 misalnya, kemudian nilai sisa 40.000 misalnya,
Kemudian taksiran jam jasa yang digunakan dalam waktu misalnya kita umur ekonomis asetnya adalah 4 tahun, berarti taksiran jam jasa yang digunakan oleh aktiva tetap dalam 4 tahun ke depan. Biasanya jam jasa atau hasil produksi ini merupakan metode penyusutan yang dipakai untuk menghitung penyusutan pada aktiva-aktiva tetap yang sifatnya seperti mesin-mesin pabrik. Kalau kita sudah tahu informasi mengenai harga perolehan, nilai sisa dan taksiran jam jasa yang digunakan sesuai dengan umur ekonomisnya, misalnya 4 tahun, maka kita perlu depresiasi per jam. Penyusutan per jamnya berapa? Penyusutan per jam diperoleh dengan cara, di sini ada alamat sel C1 dikurangi C2, yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran jam jasa. Saya ulangi, depresiasi per jam dicari dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan taksiran jam jasa. Hasilnya depresiasi per jam adalah Rp70. Maka depresiasi 1 tahun berapa? Kita cari contohnya. Depresiasi 1 tahun ini bisa saja berbeda dari tahun-tahun berikutnya, mengingat penggunaan jam kerja pada mesin biasanya dari tahun ke tahun berbeda. Contohnya, penggunaan metode penyusutan jam jasa, kita juga harus mengalokasikan pemakaian jam kerja mesin setiap tahunnya. Misal, kita menggunakan umur ekonomis 4 tahun. Jadi, aktiva tetap atau mesin ini kita akan pakai selama 4 tahun, selama 8.000 jam. 8.000 jam ini dipakai berapa jam setiap tahunnya? Misalnya, tahun pertama kita pakai 3.000 jam. Tahun kedua kita pakai 2.500 jam. Tahun ketiga kita pakai 1.500 jam. Tahun keempat kita pakai 1.000 jam. Taksiran atau perkiraan penggunaan jam kerja mesin ini bisa berdasarkan 1, evaluasi khusus, atau 2, bisa berdasarkan mengenai data-data historis dari tahun-tahun yang lalu. Jadi logikanya mesin-mesin ini karena setiap kali setelah digunakan akan mengalami penurunan daya, jadi tidak mungkin semakin tahun penggunaannya semakin besar, maka alokasi penggunaan jam kerja untuk mesin dari tahun ke tahun semakin kecil. Tahun pertama menggunakan 3.000 jam, maka beban depresiasinya berapa? Beban depresiasinya dihitung dengan mengalihkan banyak jam kerja mesin, yaitu 3.000. Saya tidak menulis 3.000 tapi B10. Kenapa? Ini adalah alamat saya di 3.000. Kita nanti bisa mengcopy rumus, dikalikan C5. C5 ini adalah depresiasi per jam. Saya absolut. Kenapa? Ketika kita nanti mengalihkan, sudah menggunakan rumusnya, kita tinggal mengcopy. Sudah kita nulis rumusnya, kita tinggal mengcopy ke bawah. Maka seluruhnya kita tidak perlu menulis rumus yang sama, yaitu penggunaan jam kerja mesin dikalikan depresiasi per jam. Yang kedua, kredit akumulasi depresiasi. Kredit akumulasi depresiasi ini adalah jumlah depresiasi yang dikeluarkan setiap tahunnya. Berarti kredit akumulasi depresiasi sama dengan beban depresiasi, yaitu 210.000. Dari tahun ke tahun sama sesuai dengan perhitungan tahun-tahun berikutnya. Tahun kedua 175.000, tahun ketiga 105.000, tahun keempat 70.000. Total akumulasi depresiasi ini adalah jumlah kredit akumulasi depresiasi untuk tahun pertama sama. Jadi total akumulasi depresiasi itu adalah jumlah yang telah didepresiasi. Nilai buku mesin, karena sudah didepresiasi 210, berarti nilai buku mesinnya berapa? Nilai buku mesin itu
diperoleh dengan cara cost atau harga perolehan dikurangi dengan depresiasi setiap tahunnya. Nilai sisa atau nilai buku mesin itu adalah harga perolehan tersisa dikurangi kredit akumulasi depresiasi atau depresiasi atau penyusutan setiap tahunnya. Nah, di sini F9, saya tulis F9. Karena nanti bisa dikopi rumusnya, dikurangi dengan D10 atau kredit akumulasi depresiasi atau depresiasi setiap tahunnya. Nanti bisa kita kopi rumusnya ke bawah. Tahun yang kedua, jam kerja yang dipakai 2.500, berarti beban depresiasinya sama. Kita menggunakan rumus B11 dikalikan C5 absolut. Kredit akumulasinya sama. Total akumulasi depresiasinya yaitu akumulasi tahun pertama ditambah akumulasi tahun depresiasi tahun pertama ditambah dengan depresiasi tahun kedua, atau E10 ditambah dengan D11. E10 ditambah dengan D11. Nilai bukunya, nilai buku mesinnya berarti nilai buku mesin di F10 dikurangi D11. 390.000 dikurangi 175.000. Di tahun ketiga pemakaian mesinnya 1.500 jam, berarti beban depresiasinya sama. 1.500 dikalikan 70 rupiah. Kredit akumulasi depresiasinya sama 105.000. Total akumulasi depresiasinya adalah depresiasi tahun kedua ditambah tahun ketiga. Nilai buku mesinnya 110.000 didapat dari nilai buku mesin tahun kedua dikurangi kredit akumulasi depresiasi tahun ketiga. Selanjutnya, jam kerja mesin tahun keempat 1.000, berarti 1.000 dikalikan 70 rupiah. Kredit akumulasinya sama 70.000. Total akumulasi depresiasinya adalah depresiasi tahun ketiga ditambah depresiasi tahun keempat. Nilai buku mesinnya 110.000 dikurangi 70.000, tersisa 40.000. Nilai sisa ini akan sama dengan nilai sisa yang ada di sini. Nilai sisa yang ada di sini akan sama dengan nilai sisa yang ada di sini. Kemudian, jam kerja mesinnya, total akumulasinya akan sama dengan taksiran jam jasa yang digunakan selama umur ekonomis, yaitu sebesar 8.000 jam selama 4 tahun. Kemudian kita lanjutkan penyusutan dengan hasil produksi. Pertama diketahui sama, contohnya menggunakan contoh yang sama dengan penyusutan pada jam jasa, yaitu harga perolehannya sebesar 600.000, nilai sisanya sama 40.000, taksiran hasil produksi. Jadi kalau jam jasa kita menggunakan taksiran jam jasa atau berapa jam mesin ini akan dipakai selama umur ekonomis tertentu, misalnya di situ selama 4 tahun, maka pada hasil produksi yang kita pakai adalah berapa produksi atau berapa output yang akan kita produksi selama 4 tahun itu. Selama umur ekonomis mesin, kita akan memproduksi berapa unit. Misalnya taksiran hasil produksinya adalah 56.000. Jadi selama 4 tahun kita akan memproduksi sebanyak 56.000 unit. Taksiran hasil produksi ini akan dibagi atau akan dialokasikan setiap tahunnya selama 4 tahun sehingga totalnya 56.000 unit. Misalnya tahun pertama kita menghasilkan 18.000 unit, tahun kedua menghasilkan 16.000 unit, tahun ketiga menghasilkan 12.000 unit, tahun keempat menghasilkan 10.000 unit, sehingga totalnya 56.000 unit. Alokasi ini bisa berdasarkan satu, data historis, kedua, atau
berdasarkan analisa khusus atau evaluasi khusus terhadap kapasitas mesin. Kemudian selanjutnya kita perlu mengetahui depresiasi per unit. Penyusutan per unit dicari dengan cara 600.000 dikurangi 40.000, harga perolehan dikurangi nilai sisa, dibagi dengan taksiran hasil produksi. Kalau di sini D1 dikurangi D2 dibagi dengan D3. Hasilnya adalah 10 rupiah per unit. Jadi penyusutan per unitnya adalah 10 rupiah. Nah, kalau kita cari dengan tabel, tahun pertama kalau hasil produksinya 18.000 unit, berarti penyusutannya berapa? 18.000 dikalikan 10 rupiah. B9 dikalikan D5 absolut. Kenapa? Saya bisa mengcopy rumusnya sehingga saya hanya menuliskan satu kali rumusnya di tahun pertama. Kredit akumulasi depresiasi sama dengan debit depresiasi, yaitu akumulasi depresiasi per tahunnya. Jumlah penyusutan per tahunnya yaitu 180.000. Total akumulasi depresiasi yaitu seluruh atau jumlah depresiasi yang telah dilakukan dari tahun ke tahun. Tahun pertama total akumulasi depresiasinya adalah 180.000. Kemudian nilai buku mesin atau selisih antara harga perolehan dengan akumulasi depresiasi. Tahun pertama sudah didepresiasi sejumlah 180.000. Kalau kosnya atau harga perolehannya 600.000, maka nilai buku mesin sebesar 420.000. Tahun kedua, hasil produksinya 16.000 unit. Berarti depresiasinya berapa? B10 atau 16.000 dikalikan 10 rupiah. Kredit akumulasinya 160.000. Total akumulasi depresiasinya berarti depresiasi tahun pertama 180.000 ditambah dengan depresiasi tahun kedua 160.000, totalnya adalah 340.000. Berarti nilai buku mesinnya tersisa nilai buku mesin tahun pertama dikurangi dengan kredit akumulasi depresiasi tahun kedua 260.000. Tahun ketiga hasil produksinya 12.000. Debit depresiasinya sejumlah 12.000 dikalikan 10 rupiah per unit. Kemudian kredit akumulasi depresiasinya sama 120.000. Total akumulasi depresiasinya adalah depresiasi tahun kedua ditambah depresiasi tahun ketiga, hasilnya 460.000. Berarti nilai buku mesin tahun kedua dikurangi kredit akumulasi depresiasi tahun ketiga 140.000. Hasil produksi tahun keempat, tahun terakhir 10.000. Berarti DP depresiasinya adalah 10.000 dikalikan 10 rupiah. Kredit akumulasi depresiasinya 100.000. Total akumulasi depresiasinya depresiasi tahun ketiga ditambah depresiasi kredit akumulasi depresiasi tahun keempat. Nilai buku mesinnya berjumlah 40.000. Nilai buku mesin tahun keempat sama dengan nilai sisa. Artinya pada tahun keempat harga mesin ini berkisar menjadi 40.000 rupiah. Karena adanya akumulasi penyusutan sejumlah 560.000. Jadi akumulasi penyusutannya 560.000, harga perolahannya 600.000, berarti nilai buku di tahun keempat hingga 40.000. Demikian materi mengenai penyusutan dengan metode straight line depreciation, kemudian double declining balance, some years depreciation, jam jasa, dan hasil produksi. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.